Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, pehaba. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang mengambil 3 fragmen sepak bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada sesi review buku. Dan buku yang akan kita review hari ini yaitu karya mutakhir daripada Andrea Hirata, setidaknya mutakhir di tahun 2020, yaitu Guru Aini. Buku bersampul kuning ini adalah bercerita tentang potret dunia pendidikan, spesifiknya matematika. Di sini ada 2 tokoh utama. Yang pertama Aini sebagai murid, dan kedua adalah Ibu Desi Istiqomah. Nah, menariknya adalah sosok Ibu Aini yang sangat idealis terhadap pilihan dan keyakinan hidupnya. Andrea Hirata tidak memulai atau tidak mengambil latar belakang daripada kebiasaan novel seorang guru yang biasanya datang dari keluarga yang serba perih, serba ketidakcukupan. Tetapi di sini beda. Andrea Hirata memotret Ibu Desi ini sebagai dulunya murid yang mengidolakan gurunya, tetapi latar belakang Ibu Desi ini orang yang terbilang ada, ayahnya seorang pedagang. Sebagai Ibu Desi dulunya sebagai seorang murid yang cukup jenius, dipandang oleh gurunya, dia harusnya bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Alangkah mencengangkan, tiba-tiba Ibu Desi ini memilih jalan sebagai guru. Ia sangat terobsesi terhadap gurunya dan dia sangat jatuh hati terhadap matematika. Bagi saya, mereview buku ini cukup menarik karena saya sendiri terbilang orang yang menyedihkan untuk urusan matematika. Untuk mendapatkan nilai 7 dan 8 itu hanya sesekali. Itu pun barangkali karena belas kasihan daripada guru saya. Nah, kita masuk kepada tokoh sentral lainnya, yaitu Aini. Aini ini seorang murid yang sangat bebal terhadap pemahaman matematika. Bahkan menggunakan istilah Andrea Hirata dalam cerita novel ini, ia menyebutkan, menggambarkan sosok Aini ini menderita psikomatis. Misalnya ketika sudah pelajaran matematika dia mendadak gemetaran, mendadak sakit perut. Apa yang dialami oleh si Aini ini sama sebagaimana yang pernah dialami oleh ibunya, Dina, dulunya. Ibu daripada Aini juga mantan muridnya daripada Ibu Desi. Ya, bedanya Ibu Dina, ibu daripada si Aini ini, bebalnya tidak ketulungan, sedangkan Aini punya babak titik balik dalam hidupnya. Nah, sedikit kita geser hal-hal yang barangkali agak lucu di sini adalah si Aini ini dulunya punya geng namanya Al-Jabariyah. Geng itu geng yang suka seni, tapi sayangnya seninya hancur-hancuran. Maaf, baik secara Andrea Hirata menggambarkan baik secara look maupun secara karya-karya. Pertanyaannya, kapan di bagian buku ini itu menarik? Saat titik balik daripada si Aini sendiri. Aini titik balik dia mencintai matematika saat ayahnya sakit parah. Bahkan kurang lebih 7 bulan dia menghabiskan waktu untuk menjaga ayahnya. Dan seorang tabib
di kampung, dalam buku ini seorang tabib ataupun dukun mengatakan ayah daripada Aini bisa disembuhkan hanya kepada dokter modern. Mendengar penuturan dari tabib tersebut, Aini tergiang-giang dalam kepalanya, bagaimanapun caranya ayahnya harus disembuhkan. Pulang dari situ, Aini membulatkan tekad untuk benar-benar bisa matematika. Nah, kegilaan Aini disitulah bermula. Bahkan saking gilanya dia terhadap matematika, bukan terhadap matematika awalnya, terhadap ingin menjadi menjadi dokter. Dalam keyakinan ini dia harus menguasai dulu ilmu matematika karena dianggap sebagai jembatan daripada ilmu-ilmu sains lainnya. Nah, dari situ Aini bahkan menulis di sepedanya, Aini cita-cita menjadi guru. Nah, waktu berjalan, musim berganti, banyak drama-drama yang dihadirkan oleh Andrea Hirata dalam buku ini. Seperti biasa, Andrea Hirata terkenal dengan daya tuturnya yang humoris, atraktif, meskipun oleh banyak kritikus menganggap bahwa Andrea Hirata kadang-kadang terlalu hiperbola melebih-lebihkan. Justru sebaliknya, menurut saya, disitulah kelebihan seorang Andrea Hirata. Karena dia bisa menghiperbola sesuatu kejadian secara atraktif, kita yang membacanya menjadi lebih menarik dan tertarik. Dan Andrea Hirata memiliki khas untuk itu. Satu lagi, saya rasa Andrea Hirata mampu membangkitkan dunia Melayu di kancah literasi internasional. Karya-karyanya seperti Laskar Pelangi dan seterusnya adalah awal cerita yang kemudian melahirkan karya-karya berikutnya. Kembali lagi pada buku Guru Aini ini, dalam perjalanannya Aini yang bukan siapa-siapa pada akhirnya setelah tertatih-tatih, dimarah berkali-kali luar biasa, singkat cerita dia berhasil menaklukkan matematika. Dan rumus yang dipakai saat itu oleh Bu Desimal adalah tentang pengimajinasian aljabar, sebuah buku tebal yang dibawa oleh Guru Desi sejak ia memutuskan ditempatkan untuk mengajar di Desa Ketumbi. Di momen tersebut semuanya mulai menampakkan kecerahan dalam hidup Aini demi tujuannya menyembuhkan seorang ayahnya yang amat ia cintai. Di dalam buku ini pada akhirnya Aini juga menjadi salah seorang yang juara di kelasnya, bahkan membuat geger banyak hal. Ibu Desi akhirnya merasakan kebahagiaan dan menyelesaikan sumpah sepatunya. Nah, ada bagian di mana sumpah sepatu yang dituliskan oleh Andrea Hirata terhadap tokoh Ibu Desi ini. Ibu Desi ini menggunakan sepatu yang eksentrik, sepatu sport ketika itu, sepatu yang dibelikan oleh ayahnya, dan cara mengikat tali sepatunya hampir mirip seperti para pesepak bola mengikatnya. Barangkali apa yang hendak disampaikan oleh Andrea Hirata adalah cara mengikat tali sepatu adalah bagaimana Aini mengikat idealismenya. Jikapun ada hal yang entah dikritisi atau dapat kita debat ulang adalah mungkinkah di zaman sekarang masih ada anak-anak yang sedari awal ketika ditanya oleh gurunya, apa cita-citamu? Jawabannya, saya ingin jadi guru matematika. Sesuatu yang rasa-rasanya muskil. Tetapi di dalam novel Andrea Hirata ini, Guru Aini, yang muskil itu menjadi mungkin. Dan saya sangat merekomendasikan bagi siapapun yang tidak menyukai matematika untuk membaca novel ini. Karena matematika di novel Andrea Hirata terasa lebih manusiawi. Dan sosok Guru Aini
Sosok Ibu Desi, guru daripada Aini, adalah potret dari banyak, bukan semua ya, dari banyak guru-guru matematika di Indonesia yang kadang-kala galak. Bedanya, biasanya guru matematika di kita setelah memiliki watak yang keras dan galak, dia itu selesai hanya di situ saja. Sedangkan Ibu Desi di sini bahkan diplesetkan Ibu Desimal. Di sini dia memegang teguh impiannya untuk mendapatkan, ya katakanlah, seorang murid yang melampaui dirinya. Dan ini adalah jawaban daripada pencarian Ibu Desi. Dan ini juga obat daripada luka Ibu Desi. Setelah diletting ibunya Aini, di lettingnya Dina, ada seseorang murid jenius bernama Debut Awaludin. Debut Awaludin adalah sosok yang paling istimewa dalam dalam perjalanan karir seorang Ibu Desi dalam sebagai guru. Sangat terekam. Sayangnya entah apa yang berada di kecamuk Debut Awaludin, ia harus tidak open banyak hal dan dia harus masuk dalam geng 9. Dan untuk itu, untuk cerita tentang Debut Awaludin sebenarnya ada pada novel Sebelum Guru Aini, yaitu novel orang-orang biasa. Untuk penikmat karya daripada Andra Hirata, saya sangat menyarankan untuk membaca terlebih dahulu Guru Aini, baru kemudian flashback membaca buku Orang-orang Biasa. Kenapa demikian? Karena akan lebih nyambung dan akan lebih hidup. Pada akhirnya kita berharap novel seperti berlatar pendidikan, khususnya hal-hal yang sulit itu, dapat lebih mewarnai dunia sastra atau dunia literasi Indonesia. Karena dengan demikian ilmu-ilmu yang kita bayangkan horor itu menjadi lebih manusiawi, menjadi penyemangat, menjadi ya dapat menstimulus banyak anak-anak Indonesia itu untuk lebih menyukai apa-apa yang mereka anggap sebagai momok menakutkan itu. Secara keseluruhan novel ini epic menurut saya. Dan novel ini setidaknya menebus kekecewaan saya daripada karya Andra Hirata yang sebelum-sebelumnya. Salah satu yang kurang menurut saya adalah novel Andra Hirata ya, dengan judul Ayah. Selebihnya saya rasa mantap. Kredit poinnya Andra Hirata tidak pernah meninggalkan khasnya yang bayol, tidak pernah meninggalkan khasnya yang hiperbola, tetapi diramu dalam takaran yang pas. Kemudian yang membekas dari setiap karya Andra Hirata adalah penamaan tokoh-tokoh di dalamnya, yang kadang nama-nama itu terasa lucu, membuat kita tertawa, tetapi itulah Andra Hirata dengan khasnya, dengan sentuhannya yang banyak magicnya. Nah, ending daripada buku Andra Hirata adalah si Aini pada akhirnya selain mampu matematika, dia juga ikut kebiasaan gurunya, yaitu Bu Desi, banyak-banyak membaca buku lainnya. Dengan begitu, selain cakap matematika, dia juga memiliki wawasan yang luas. Selesai dia mengenyam pendidikan tingkat atas, Aini mengejar mimpinya untuk menjadi seorang dokter. Waktu berlalu, perjuangan dimulai. Akhirnya di saat tes masuk perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi besar di Sumatera, Aini lulus sebagai dokter. Apakah kemudian Aini seketika itu bahagia? Ternyata tidak, teman-teman.
Aini harus memending cita-cita besarnya itu karena ia tidak memiliki biaya masuk. Kalau ibarat kata sekarang istilahnya biaya pembangunan yang dalam cerita Andrea Hirata memakan puluhan juta. Dari Ketumbi dia berangkat ke salah satu ibu kota, dia harus merangsel ulang mimpinya untuk balik ke desanya Ketumbi. Di buku Sebelum Guru Aini juga diceritakan bahwa Aini kerja di warung kopi sebagai pelayan. Dia mengumpulkan pelan-pelan uangnya untuk tahun depan dia akan ikut tes kembali menjadi guru, dan dengan persiapan uang untuk uang pembangunan. Menariknya di situ ia juga bertemu dengan debut Awaludin. Di salah satu sequel buku sebelumnya, debut juga bertanya banyak hal terhadap Aini. Bahkan debut sempat mengetes salah satu soal yang dikerjakan dengan cepat oleh Aini. Aini adalah potret daripada banyak anak-anak Indonesia pertama yang tidak bisa matematika dan tiba-tiba bisa. Spesifiknya, Aini adalah potret anak-anak Indonesia yang banyak sekali memimpikan jurusan sejuta umat kedokteran. Sekalipun ada sekarang ada bidik misi, ada beasiswa, ternyata tak semudah itu teman-teman. Kita bisa cek di sekitar kita, orang-orang yang memiliki cita-cita sebagai dokter, banyak yang harus meransel ulang, melipat ulang mimpinya, ataupun mengganti mimpinya tidak menjadi dokter hanya karena persoalan biaya. Menjadi dokter tidak hanya urusan biaya kuliah, tapi banyak biaya-biaya lainnya yang harus dipersiapkan. Andrea Hirata melalui buku Guru Aini tidak hanya menyentil dunia pendidikan, bagaimana cara mendidik anak dan bagaimana matematika di branding menjadi hal-hal horor, tapi Andrea Hirata juga menyentil bagaimana dagang universitas dan bagaimana keresahan serta mimpi untuk menjadi seorang dokter itu. Mudah-mudahan teman-teman tertarik bagi yang belum membaca untuk membaca karya ini, karena saya berani menjamin karya ini tidak mengecewakan saudara, tidak datar, dan Anda akan diadu-adu dalam permainan emosi, imajinasi yang pada gilirannya membangkitkan optimisme. Semoga saja dengan adanya novel Guru Aini ini makin menggairahkan dunia pendidikan kita, makin membangkitkan dunia literasi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pula review daripada buku ini membuka cakrawala kita menjadi bahan untuk kita saling berbagi, yang membuat teman-teman untuk yang sudah membaca bisa membaca lagi, yang belum membaca segera cari bukunya, boleh pinjam, boleh beli, tergantung. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita nantikan karya-karya selanjutnya daripada Andrea Hirata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.